Apakah saya menyesal karena dia jelas-jelas berperilaku dengan cara yang tidak pantas? Selama bertahun-tahun, bayang-bayang Jeffrey Epstein terus menghantui Pangeran Andrew. Ya, tidak pantas. Epstein adalah seorang pelaku kejahatan seksual. Namun skandal itu tetap menyeret Duke of York, seberapa jauh pun ia mencoba bersembunyi. Email, kunjungan rahasia hingga pertemuan diam-diam terus muncul ke permukaan. Setiap temuan baru menggambarkan hubungan yang tampaknya tidak pernah benar-benar berakhir. Di balik judul-judul tabloid ada sebuah kisah tentang privilege, kerahasiaan, dan keputusan-keputusan yang berpotensi mengguncang monarki Inggris. Apakah Andrew benar-benar memutus semua hubungan dengan Epstein, ataukah kebenaran selama ini disembunyikan? Kami akan mengungkap isi mengejutkan dari email Pangeran Andrew kepada Epstein. Sebuah persahabatan tanpa batas yang kini dipertanyakan. Untuk memahami beratnya pengungkapan terbaru tentang Andrew dan Epstein, kita perlu kembali ke November 2019, malam ketika Duke of York duduk bersama Emily Maitlis dari BBC. Dalam wawancara itu, yang kemudian menjadi salah satu yang paling merusak reputasi kerajaan, Andrew bermaksud membersihkan namanya dan menutup skandal tersebut ya. Namun penampilannya justru memicu krisis baru. Alih-alih memberikan kejelasan, wawancara itu menjadi simbol kesalahan perhitungan keluarga kerajaan. Pada saat itu, Andrew bersikeras bahwa ia telah memutus semua hubungan dengan Epstein sejak Desember 2010. Dengan tenang, ia menyangkal adanya kontak lanjutan dengan mantan finansier yang sudah dipermalukan itu. Seharusnya pernyataan ini menutup bab yang tidak nyaman, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Ketika ditanya mengenai tuduhan yang terkait lingkaran Epstein, Andrew memberikan penjelasan ganjil. Ia mengaku tidak bisa berkeringat. Alasan yang terdengar tidak masuk akal, itu segera menjadi bahan lelucon publik dan memperparah situasi. 6 tahun kemudian, bukti baru kembali membangkitkan kontroversi tersebut. The Sun on Sunday mengungkap sebuah email yang dikirim Andrew pada Februari 2011, beberapa bulan setelah ia mengklaim tidak lagi berhubungan dengan Epstein. Pesannya berbunyi, "Aku sama khawatirnya denganmu, jangan cemas soal aku." Sepertinya kita berada dalam situasi yang sama dan harus mengatasinya bersama. Tetap berhubungan dekat. Kita akan bersenang-senang lagi nanti. Pesan singkat itu berbicara banyak. Ungkapan "kita berada dalam situasi yang sama" secara langsung bertentangan dengan pernyataan Andrew di televisi bahwa ia telah memutus hubungan. Nada santai email itu, terutama kata "bersenang-senang lagi", menimbulkan kegelisahan publik, terutama karena dikirim kepada seorang pelaku kejahatan seksual. Situasi semakin rumit dengan keterlibatan Sarah Ferguson, mantan istri Andrew sekaligus pendukung terdekatnya. Ia juga dikritik karena tetap menjalin kontak pribadi dengan Epstein setelah vonis hukumnya. Meski di depan publik ia menyangkal kedekatan itu, laporan menunjukkan ia pernah menulis surat penuh keakraban kepada Epstein dan menyebut dirinya sebagai korban. Kontradiksi antara ucapan publik dan tindakan pribadi membuat kredibilitas mereka semakin runtuh. Andrew bahkan terus bersikeras bahwa ia tidak mengingat pernah bertemu Virginia Giuffre, wanita dalam foto terkenal yang menunjukkan Andrew memegang pinggangnya. Namun berbagai sumber dan penyelidikan mengarah pada kesimpulan sebaliknya. Catatan perjalanan menunjukkan bahwa Sarah Ferguson masih mengunjungi properti Epstein pada 2013 dan 2014, bertahun-tahun setelah ia menyatakan hubungan telah putus. Ia sebelumnya mengatakan Epstein hanya meminjaminya 15 ribu, tetapi investigasi kemudian menemukan jumlahnya mendekati 2 juta. Tidak pernah jelas apakah uang itu dikembalikan atau apa imbalan yang diharapkan Epstein. Kekuatan Epstein dibangun melalui pengaruh dan rahasia. Ia mengumpulkan informasi dan memanfaatkannya untuk mengendalikan orang-orang berpengaruh, bahkan diduga memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh intelijen, termasuk nama-nama yang dikaitkan dengan Mossad. Dalam buku alamat Epstein, nama Ferguson muncul 18 kali, lebih banyak dari Andrew yang muncul 16 kali, menandakan hubungan yang jauh lebih dekat dari yang mereka akui. Ia menginap di beberapa rumah Epstein,
Tempat-tempat yang digambarkan para tamu sebagai penuh dengan perilaku tak pantas, gadis remaja berenang telanjang, karya seni bernuansa seksual, dan dekorasi vulgar. Sulit membayangkan ada yang tidak menyadari pola eksploitasi di lingkungan tersebut. Seiring meningkatnya tekanan publik, satu kenyataan semakin sulit dibantah. Pangeran Andrew kini bukan lagi sekadar beban pribadi. Ia telah berubah menjadi ancaman bagi institusi kerajaan itu sendiri. Penangkapan seorang anggota keluarga kerajaan adalah sesuatu yang belum pernah terjadi, namun banyak alasan kuat mengapa Pangeran Andrew dan Sarah Ferguson seharusnya bekerja sama sepenuhnya dengan para penyelidik di Inggris maupun Amerika, serta dengan pengacara korban Epstein. Ada pula dasar yang sah untuk membuka penyelidikan resmi atas tindakan mereka sendiri, khususnya selama periode 10 tahun Andrew menjabat sebagai utusan dagang Inggris dari 2001 hingga 2011, masa ketika batas antara tugas publik dan kepentingan pribadi tampak kabur. Selama ini pemberitaan hanya berfokus pada skandal seksual, tetapi ancaman terbesar terhadap monarki justru terletak pada sisi keuangannya, sebuah kisah yang belum sepenuhnya terungkap. Meski begitu, aparat dari kepolisian metropolitan hingga Badan Kejahatan Nasional tampak enggan bergerak. Tak satu pun anggota senior keluarga kerajaan yang pernah menghadapi dakwaan pidana serius. Selain pelanggaran kecil yang pernah dilakukan Putri Anne terkait anjingnya, catatan hukum keluarga kerajaan hampir tak tersentuh. Pejabat bersikeras bahwa mereka telah menyelidiki kasus tersebut, namun bukti menunjuk pada kenyataan berbeda. Para penyelidik, termasuk mereka yang menyimpan dokumen yang belum dipublikasikan, mengatakan bahwa mereka memiliki informasi yang bisa mengubah narasi. Bukti itu ada, hanya menunggu keberanian untuk ditindaklanjuti. Kesabaran publik mulai habis. Negara menuntut kebenaran, bukan penyangkalan. Masyarakat ingin kejelasan mengenai hubungan finansial Andrew dan Sarah dengan Epstein, serta akuntabilitas yang lebih luas terhadap seluruh keluarga kerajaan. Pertanyaan yang muncul kini melampaui sekadar uang atau moralitas. Isu tersebut menyentuh inti sistem pencatatan sejarah kerajaan dan proses penghapusan jejak yang dilakukan secara diam-diam. Selama beberapa dekade, arsip-arsip penting menghilang. Dokumen Ratu Ibu dimusnahkan, arsip Putri Diana hilang. File-file mendiang Ratu Elizabeth dikatalogkan bukan oleh sejarawan, tetapi oleh mantan pelayan pribadinya. Catatan Pangeran Philip disegel sebelum kematiannya. Bahkan arsip Lord Mountbatten dipilih secara selektif. Sebagian disimpan, sebagian dihancurkan. Pola itu jelas, kerahasiaan lebih diutamakan daripada transparansi. Perlindungan lebih penting daripada kebenaran. Padahal itu bukan dokumen pribadi belaka, melainkan bagian dari sejarah nasional. Di era ketika setiap pesan dan foto bisa bertahan selamanya, hilangnya catatan kerajaan secara sengaja terasa sekaligus tragis dan disengaja. Berapa banyak sejarah monarki, dari Henry VI hingga Charles III, yang telah terhapus tanpa jejak? Dalam penelitian untuk buku Traitor King, seorang investigator menemukan bahwa MI5 pernah memata-matai Wallis Simpson setelah kematian Ratu Ibu. Hanya satu berkas, MEP Serlipisius 35 yang tersisa mengungkap perselingkuhannya dengan seorang pria bernama Guy Trundle. Petugas yang merilis dokumen itu mengakui bahwa seluruh arsip terkait sudah dihancurkan, menyisakan satu file sebagai bukti kecil yang selamat. Penghapusan arsip tidak hanya terjadi di lingkungan kerajaan. Seorang arsiparis Kementerian Pertahanan pernah menyaksikan dokumen Perang Dunia II yang penting dibuang ke kontainer sampah. Ia berhasil menyelamatkan beberapa foto dan potongan arsip, tetapi sebagian besar sejarah Inggris hilang selamanya. Dengan munculnya kebocoran informasi terbaru, satu pertanyaan penting kembali mencuat. Apakah bukti-bukti baru semakin menguatkan bahwa foto Pangeran Andrew bersama Virginia Giuffre memang asli? Para penyelidik mengatakan teknologi yang mampu memalsukan foto dengan kualitas seperti itu belum ada pada masa foto tersebut diambil. Banyak saksi telah melihat foto aslinya, salah satunya jurnalis Sharon Church
yang terbang ke Australia untuk mewawancarai Virginia dan melihat langsung foto itu dari lemari penyimpanannya. Ayah Virginia dan teman-teman dekatnya juga memberikan kesaksian yang sama. Mereka yang masih bersikeras bahwa foto itu palsu dianggap menolak kenyataan. Foto itu nyata dan keberadaannya hampir tidak menyisakan ruang untuk sangkalan. Kini muncul pertanyaan besar berikutnya. Bagaimana Raja Charles dan Pangeran William menghadapi krisis ini di balik pintu istana? Bagi monarki, Pangeran Andrew adalah beban sekaligus ancaman. Satu skandal lagi dapat menjadi bencana. Namun pihak istana takut dengan apa yang mungkin dia atau Sarah Ferguson ungkapkan jika benar-benar diputuskan hubungannya. Keduanya sulit diprediksi dan dikelilingi oleh orang-orang yang siap membesarkan keluhan mereka. Mengasingkan Andrew sepenuhnya bisa memicu pembalasan. Orang dalam istana berbisik bahwa jika merasa terpojok, Andrew mungkin akan membalas dengan menulis buku, membuat dokumenter, atau memberikan wawancara terbuka. Sebagai saudara raja, ia mengetahui puluhan tahun rahasia internal keluarga kerajaan bernilai tinggi bagi penerbit, tetapi berpotensi menghancurkan monarki. Ancaman itu selalu membayangi. Andrew harus dijaga agar tetap di dalam, tetapi tidak sampai tersinggung atau diprovokasi. Mereka yang pernah bekerja dengannya menggambarkan Andrew sebagai sosok yang dikuasai rasa bangga dan hak istimewa. Mantan kru RAF menceritakan bahwa bahkan pada penerbangan larut malam, ia menuntut protokol kerajaan penuh. Bendera dikibarkan, penghormatan diberikan tanpa peduli waktu atau kelelahan petugas. Upacara lebih penting daripada nalar, memperlihatkan seseorang yang terjebak dalam ilusi kebesarannya sendiri. Para kritikus mengatakan kesabaran istana sudah terlalu lama. Andrew masih mempertahankan gelar Duke of York dan menandatangani email dengan KG, Knight of the Garter, sebuah tindakan yang dianggap banyak orang sebagai delusi. Seruan agar gelar dan kehormatan itu dicabut terus menguat. Walaupun tidak lagi menjalankan tugas publik, Andrew tetap menghadiri acara keluarga kerajaan secara privat. Hak istimewa yang dianggap tidak pantas oleh banyak pihak. Di sisi lain, Sarah Ferguson masih memasarkan dirinya sebagai Duchess of York, meski kehilangan titel Her Royal Highness setelah bercerai. Selama puluhan tahun ia memonetisasi hubungan kerajaannya lewat buku, wawancara, dan brand komersial. Ironisnya, kritik yang pernah diarahkan kepada Meghan Markle jauh lebih sesuai untuk Ferguson yang sudah lama menjadikan status kerajaannya sebagai sumber penghasilan. Tuntutan agar Andrew kehilangan seluruh hak istimewanya semakin keras. Gelar kehormatan, kedudukannya sebagai Counselor of State, jabatan honorari Vice Admiral, hingga hak tinggalnya di Royal Lodge, properti milik Crown Estate yang dianggap terlalu mewah untuk bangsawan yang tidak lagi bekerja. Seruan untuk audit finansial total juga bergema. Dari mana uang Andrew berasal? Bagaimana ia membelanjakannya? Apakah ia masih mengambil keuntungan dari gelarnya? Rasa frustrasi publik kini mencapai titik didih. Bahkan gelar terakhirnya yang prestisius, Order of the Garter, kini terasa kosong. Moto ordo itu, Honi Soit Kimal Ipens, malu bagi siapapun yang berprasangka buruk, kini terdengar penuh ironi. Banyak yang merasa lebih layak malu karena gelar itu masih melindungi dirinya, bukan karena mempertanyakannya. Putri Beatrice dan Eugenie pun mulai mendapat sorotan. Meski sering dianggap tidak terlibat, mereka tetap menikmati privilege yang selama ini melindungi orang tua mereka. Promosi Beatrice terhadap sebuah bank Saudi dan keterlibatan mereka dalam misi dagang yang dibiayai pembayar pajak menunjukkan bagaimana akses kerajaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Andrew bahkan pernah menekan English National Ballet untuk mendukung sebuah lelang terkait perusahaan Eugenie. Sebuah konflik kepentingan yang lebih cocok ditemukan dalam rezim korup daripada monarki konstitusional. Kini Raja Charles menghadapi dilema berbahaya. Menyingkirkan Andrew dan mempertaruhkan balas dendam, atau mempertahankannya dan membiarkan noda tetap melekat pada monarki. Sementara itu, Sarah Ferguson yang lihai memanfaatkan media tetap menjaga hubungan dengan para jurnalis dan bahkan mengisyaratkan akan menulis novel fiksi berdasarkan kehidupannya. Cara halus untuk menyampaikan apa yang tidak bisa ia ucapkan secara langsung.
rahasia-rahasia kerajaan. Bukan hal baru bila kebenaran akhirnya muncul ke publik melalui penyamaran. Belakangan, tampaknya kapal yang ditumpangi pangeran yang tercemar reputasinya dan sang istri mulai karam perlahan. Bahkan kedua putri mereka terlihat menjaga jarak secara halus. Pada Natal lalu, Beatrice memilih menghabiskan liburan di Sandringham bersama keluarga kerajaan, bukan di Royal Lodge. Sebuah isyarat kecil yang menyampaikan pesan besar. Kini pertanyaannya, jika penyelidikan penuh benar-benar dimulai, apa yang akan terjadi pada Pangeran Andrew? Kemungkinan seorang bangsawan dipenjara. Hampir mustahil membayangkan bahwa Pangeran Andrew tidak mengetahui kejahatan Jeffrey Epstein. Pada 2008, vonis Epstein atas pelanggaran seksual terhadap anak sudah diketahui publik dan sebagian besar teman serta koneksi lamanya telah memutus hubungan. Namun Andrew tetap mempertahankan kedekatan dengan pria yang sudah dicap sebagai predator. Ia kemudian mengklaim bahwa kunjungannya ke New York pada tahun 2010 bertujuan mengakhiri persahabatan mereka. Tetapi fakta menunjukkan hal sebaliknya. Andrew datang untuk mencari bantuan finansial bagi Sarah Ferguson dan mengejar peluang bisnis. Epstein memastikan mereka terlihat bersama di Central Park, sepenuhnya sadar bahwa paparazzi mengintai. Itu adalah langkah yang disengaja. Cara bagi Epstein untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki hubungan kerajaan. Baginya, itu adalah pemulihan status. Bagi Andrew, itu berarti akses ke jaringan elit, lingkaran kekuasaan, dan para perempuan muda yang selalu berada di sekitar Epstein, beberapa bahkan baru berusia 17 tahun. Tidak ada bukti pasti yang menghubungkan Andrew dengan gadis di bawah umur, namun Virginia Giuffre baru berusia 17 tahun ketika ia diduga diperdagangkan kepadanya di London. Di pulau pribadi Epstein, beberapa korban bahkan berusia 14 atau 15 tahun. Banyak dari mereka direkrut melalui agensi model di Paris yang dikelola Jean-Luc Brunel. Sebagian besar adalah perempuan muda dari luar negeri, tidak bisa berbahasa Inggris, dan diam-diam dipulangkan. Hidup mereka hancur. Banyak yang tak pernah mampu bersuara, dibungkam oleh uang, ketakutan, atau rasa malu. Keberanian Virginia untuk berbicara memberi suara kepada mereka yang tidak pernah bisa. Ketika polisi Palm Beach mulai menyelidiki Epstein pada 2005, sekitar 40 korban memberikan kesaksian, meski penyelidik yakin jumlah sebenarnya mencapai ratusan. Setelah Epstein meninggal dan Ghislaine Maxwell dipenjara, sorotan kini beralih ke mereka yang masih bebas. Akankah Pangeran Andrew pernah merasakan penjara? Tidak ada kepastian, tetapi sejarah menunjukkan bahwa para berkuasa jarang menghadapi hukuman setimpal. Bahkan Epstein mungkin kembali lolos andai ia tetap hidup, dilindungi oleh jaringan sekutunya. Vonisnya pada 2008 hanya menghasilkan hukuman ringan, penjara singkat yang bahkan memberinya izin keluar setiap hari untuk bekerja. Ketika agen federal menangkapnya lagi pada 2019, buktinya sangat kuat. Namun sebelum kasusnya naik ke pengadilan, Epstein ditemukan tewas. Kematian itu masih dipenuhi tanda tanya. Kamera tidak berfungsi, penjaga tidak ada, dan hasil autopsi justru memicu spekulasi. Forensik Michael Baden menyatakan terdapat kemungkinan pembunuhan, dan banyak yang yakin bukti penting lenyap bersama orang-orang yang dapat memberikan penjelasan. Meski begitu, kebocoran informasi terus muncul. Tetesan demi tetesan cukup untuk menjaga kasus ini tetap hidup. Upaya meredam skandal yang tak kunjung padam. Keluarga kerajaan mungkin berharap perhatian dunia beralih ke krisis besar seperti Gaza atau Ukraina. Tetapi skandal ini menolak menghilang. Andrew dan Sarah justru memperburuk keadaan melalui pernyataan yang tidak peka dan tindakan yang dianggap mengejar sensasi. Sarah, yang dulu dipandang sebagai sosok dermawan, kini dilihat sebagai figur yang merusak reputasi. Nama baiknya runtuh seiring kejatuhan Andrew. Keterasingan mereka semakin dalam, membuat keduanya bergantung pada relasi yang meragukan di Timur Tengah dan Tiongkok. Sebuah pengasingan sunyi mungkin menjadi jalan keluar, mirip dengan nasib Duke of Windsor. Andrew mungkin menerima hidup terasing, tetapi Sarah kemungkinan tidak.
Setelah terungkap skandal menjual akses kepada Andrew pada 2010, ia muncul di Oprah dan perlahan kembali ke sorotan publik. Pola itu tampaknya bisa terulang. Bisik-bisik mulai terdengar di kalangan politik dan media. Nama-nama mulai disebutkan secara samar. Bendungan mulai retak, dan Pangeran Andrew mungkin hanya yang pertama dari banyak tokoh berkuasa yang akan terseret ke cahaya. Jaringan kekuasaan Epstein. Bayang-bayang Epstein merambah dunia politik, hiburan, hingga bangsawan, melibatkan tokoh-tokoh ternama. Salah satu di antaranya adalah Peter Mandelson, mantan strategi politik paling berpengaruh di Inggris dan salah satu arsitek utama gerakan New Labour di era Tony Blair. Kariernya penuh ambisi sekaligus kontroversi. Pernah menjabat wakil perdana menteri, komisioner Eropa, dan kepala departemen perdagangan. Ia dikenal sebagai ahli strategi licik dengan pengaruh besar bahkan di luar Westminster. Tetapi kedekatannya dengan Epstein telah menodai seluruh kisah hidupnya. Foto menunjukkan Mandelson berbelanja dengan Epstein di Karibia, dan dokumen mengungkap hubungan mereka jauh lebih dalam daripada sekadar pertemanan, termasuk kepentingan bisnis dan finansial. Penunjukannya sebagai duta Inggris untuk Amerika hanya bertahan singkat sebelum ia mengundurkan diri akibat meningkatnya sorotan terkait Epstein. Ia bukan satu-satunya figur terkenal dalam lingkaran itu. Acara-acara Epstein menyamarkan batas antara filantropi, bisnis, dan eksploitasi. Ia mendanai riset ilmiah, merangkul akademisi dan pejabat, bahkan menjamu tokoh ternama seperti Stephen Hawking. Sementara di balik layar, jaringan pelecehan seksualnya terus berjalan. Mandelson yang sebelumnya 2 kali jatuh karena skandal keuangan, mendapati dirinya kembali dikelilingi kecurigaan ketika bukti-bukti baru muncul. Dokumen pengadilan dan kesaksian, termasuk dari Virginia Giuffre, mulai mengaitkan sejumlah nama besar lain dengan jaringan Epstein. Di antaranya Tom Pritzker, ketua Hyatt Hotels, yang menyangkal keterlibatannya. Namun foto-foto menempatkan beberapa tokoh ini dalam pertemuan privat, termasuk satu acara di Sandringham yang dihadiri Epstein, Ghislaine Maxwell, dan Pangeran Andrew. Semakin banyak berkas dan catatan yang terbongkar, hal-hal yang dulu dianggap rumor kini berubah menjadi kenyataan. Jaringan kekuasaan Epstein mulai terungkap dan proses pertanggungjawabannya masih jauh dari selesai. Di Amerika Serikat, hubungan Donald Trump dengan Epstein dapat ditelusuri ke akhir 1980-an dan awal 1990-an ketika keduanya berkecimpung di dunia sosial New York dan Palm Beach. Saat itu, Trump adalah pengusaha properti yang sedang naik daun, sementara Epstein membangun pengaruh di kalangan finansial dan politik. Pada 2002, Trump menyebut Epstein sebagai teman dan mengatakan ia menyukai perempuan cantik yang banyak diantaranya lebih muda, komentar yang kelak menghantuinya. Rekaman pesta tahun 1992 di Mar-a-Lago menunjukkan Trump dan Epstein bercanda bersama, dikelilingi para wanita. Gambaran kedekatan sosial keduanya. Log penerbangan dari 1990-an menunjukkan Trump dan anggota keluarganya pernah berada di jet pribadi Epstein, meski tidak ada bukti aktivitas ilegal selama perjalanan tersebut. Buku alamat Epstein juga mencantumkan nama Trump. Beberapa laporan menyebut Epstein sering membanggakan persahabatan mereka dan malam-malam bersama di New York serta Atlantic City. Hubungan mereka memburuk sekitar 2004 karena persaingan membeli rumah di Palm Beach. Ada pula cerita bahwa Trump melarang Epstein masuk ke Mar-a-Lago setelah dugaan perilaku tidak pantas terhadap perempuan muda. Meski kisah ini belum pernah dikonfirmasi. Ketika Epstein ditangkap pada 2019, Trump menjauh dan mengatakan ia tidak menyukai Epstein dan sudah lama tidak berbicara dengannya. Ia sempat menjanjikan rilis dokumen terkait Epstein, namun kemudian membatalkannya. Meskipun tidak ada dokumen resmi yang mengaitkan Donald Trump dengan kejahatan Epstein, kedekatan masa lalu antara keduanya tetap memicu sorotan dan spekulasi publik. Nama Bill Clinton pun sering muncul dalam pembahasan seputar Epstein, terutama karena keterkaitan mereka melalui kegiatan filantropi dan jejaring politik pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an.
Catatan kunjungan menunjukkan Epstein berada di Gedung Putih sedikitnya 17 kali antara 1993 dan 1995, hadir dalam berbagai acara donor selama masa kepresidenan Clinton. Kemudian, log penerbangan mengonfirmasi bahwa Clinton bepergian dengan jet pribadi Epstein setidaknya 4 kali pada 2002-2003 untuk misi amal di Eropa, Asia, dan Afrika bersama staf dan tim keamanan. Setelah Epstein ditangkap, Clinton menyangkal mengetahui aktivitas kriminalnya dan membantah pernah mengunjungi pulau pribadi Epstein. Virginia Giuffre mengklaim Epstein pernah mengatakan bahwa ia berutang budi kepada Clinton, meski tidak ada bukti yang mendukung. Clinton kemudian menyatakan penyesalan atas hubungan tersebut, menyebut Epstein sebagai sosok yang eksentrik dan menegaskan bahwa interaksi mereka terbatas pada urusan profesional. Clinton tidak pernah dituduh ataupun didakwa terkait operasi perdagangan manusia Epstein. Aktor Kevin Spacey juga sempat terseret dalam orbit Epstein, meski hanya sebentar. Ia ikut dalam perjalanan kemanusiaan ke Afrika pada 2002 bersama Clinton, menggunakan jet pribadi Epstein sebagai bagian dari program filantropi Clinton Foundation yang fokus pada isu kesehatan dan HIV/AIDS. Rekaman penerbangan mengonfirmasi kehadirannya. Sebuah foto yang beredar luas menunjukkan Spacey dan Ghislaine Maxwell duduk di kursi kerajaan saat tur di Istana Buckingham, gambar yang kemudian menyulut spekulasi publik. Spacey membantah memiliki hubungan pribadi dengan Epstein, dan pada 2025 bahkan menyerukan agar seluruh arsip Epstein dibuka untuk publik. Tidak ada bukti kredibel yang mengaitkannya dengan kejahatan Epstein. Keterlibatan Chris Tucker juga berasal dari perjalanan Afrika 2002 yang sama. Aktor dan komedian itu menjelaskan bahwa ia hampir tidak mengenal Epstein dan hanya menyebutnya sebagai orang itu, menandakan jarak yang jelas. Meskipun pernah menjadi bahan lelucon sesama komedian, tidak ada bukti yang menghubungkannya dengan perilaku ilegal atau dengan Pulau Epstein. Keterlibatannya tampaknya hanya sebatas satu misi kemanusiaan. Secara keseluruhan, yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan kerajaan berfungsi lebih seperti pintu putar rahasia. Meskipun rumor tentang kesehatan dan orientasinya tak pernah terbukti, cerita-cerita itu mencerminkan realitas yang lebih dalam. Kehidupan Andrew dibangun di atas kerahasiaan, batasan yang kabur, dan sikap tidak peduli terhadap konsekuensi. Catatan keterlibatannya dengan pendamping wanita sukar dibantah. Di Thailand, ia dikabarkan disediakan hingga 40 perempuan. Di Kanada dan Asia, staf hotel menggambarkan arus pengunjung yang stabil. Bahkan, para ajudannya bercanda tentang seleranya pada perempuan pirang, seolah kebiasaannya hanyalah tradisi kerajaan, bukan persoalan moral. Ketidakdewasaan itu merembes hingga ke selera humornya. Saat jamuan makan, nama supermodel Naomi Campbell juga muncul karena interaksi sosial. Ia dikenalkan kepada Epstein pada 2001 oleh kekasihnya saat itu, Flavio Briatore. Kadang terlihat di acara yang sama dengan Epstein. Namanya tercantum dalam buku kontak Epstein dan pada beberapa log penerbangan, namun tanpa bukti keterlibatan. Virginia Giuffre pernah menyebut bertemu Campbell di sebuah pesta kapal pesiar di Prancis, tetapi tidak pernah menuduhnya melakukan kesalahan apapun. Campbell mengaku muak dengan aksi Epstein dan keberatan bahwa pertemuan singkat mereka dibesar-besarkan media. Alan Dershowitz, profesor hukum Harvard yang terkenal, memasuki lingkaran Epstein dari jalur yang berbeda sebagai pengacaranya. Pada 2005, Dershowitz bergabung dalam tim hukum Epstein dan membantu merundingkan kesepakatan kontroversial tahun 2008 yang memungkinkan Epstein menghindari penuntutan federal dan hanya menjalani 13 bulan penjara dengan hak keluar harian. Kesepakatan itu juga memberi kekebalan hukum kepada para kemungkinan kaki tangan yang dibela Dershowitz sebagai prosedur lazim, namun dipandang banyak orang sebagai upaya melindungi tokoh-tokoh kuat.
Bertahun-tahun kemudian, Virginia Giuffre menuduh Dershowitz melakukan pelecehan seksual ketika ia masih di bawah umur. Tuduhan yang dibantah keras oleh Dershowitz dengan menunjukkan catatan perjalanan dan komunikasi. Keduanya saling menggugat pencemaran nama baik sebelum mencapai penyelesaian pada 2022. Ketika Giuffre menyatakan bahwa ia mungkin keliru mengidentifikasi dirinya. Dershowitz menyebut dirinya telah dibersihkan dan kini menjadi pendukung kuat keterbukaan penuh atas dokumen Epstein, berupaya mengakhiri mitos tentang daftar klien rahasia. Melalui setiap nama, foto, dan dokumen yang muncul kembali, terlihat pola yang sama. Jaringan kekuasaan, uang, dan reputasi yang dibangun di atas kemampuan satu pria memanipulasi akses dan kelemahan manusia. Kembali ke istana kerajaan. Bagaimana Andrew terjerat? Di balik tirai istana, mereka yang paling dekat bekerja dengan Pangeran Andrew, menggambarkan sosok yang dikendalikan oleh nafsu, ego, dan impuls. Ketertarikannya pada perempuan sudah lama dikenal, dan perilakunya kerap melampaui batas dengan mudah mengkhawatirkan. Para pendamping wanita diatur secara rahasia, diperkenalkan sebagai teman elegan, alih-alih pekerja seks. Bisik-bisik semakin kuat, cerita tentang permintaan unik, pijatan tengah malam, dan percakapan yang selalu berujung pada topik seksual. Beberapa orang yang mengenalnya bahkan berspekulasi bahwa perilakunya berasal dari trauma masa kecil. Konon dimulai ketika ia dibawa ke rumah bordil pada usia 11 tahun. Secara psikologis, kondisi ini dikenal sebagai arrested development, ketika perkembangan emosional berhenti di usia saat trauma terjadi. Banyak yang percaya kedewasaan emosional. Andrew terhenti pada masa awal remaja, meninggalkannya dengan impuls seorang anak yang terperangkap dalam tubuh pria dewasa. Bahkan saat dewasa, hal itu tampak jelas. Misalnya, obsesinya terhadap 29 boneka beruang yang harus ditata setiap hari dalam urutan tertentu. Staf yang melanggar perintah ini berisiko dimarahi. Pemandangan itu sekaligus lucu namun menyedihkan. Seorang pangeran yang berpaut pada kenyamanan masa kecil di tengah kehidupan penuh kemewahan dan skandal. Rasa berhaknya tampak tak terbatas. Staf bisa dipanggil kapan saja untuk hal sepele. Menutup tirai, mengatur remote, atau mengambil bola golf. Atmosfer rumah tangga bergantung pada suasana hatinya, yang bisa berubah drastis antara ramah dan marah. Di balik pintu tertutup, staf perempuan saling memberi peringatan. Jangan sendirian bersamanya, jaga jarak, berhati-hatilah. Beberapa bahkan berhenti setelah mengalami perlakuan tidak pantas. Dikabarkan alat penyadap dipasang di beberapa bagian rumah, membuat staf berbicara dengan kode. Royal Lodge, kediamannya yang luas di Windsor, adalah dunia penuh kontradiksi. Tampak terisolasi secara publik, namun sibuk secara rahasia. Tamu datang dan pergi melalui pintu tersembunyi, log keamanan tidak selalu lengkap, dan Maxwell begitu sering hadir hingga penjaga berhenti mencatat kedatangannya. Seorang pasangan jangka panjang bahkan dikabarkan tinggal di sana secara diam-diam selama bertahun-tahun. Secara keseluruhan, yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan, kerajaan berfungsi lebih seperti pintu putar rahasia. Meskipun rumor tentang kesehatan dan orientasinya tak pernah terbukti, cerita-cerita itu mencerminkan realitas yang lebih dalam. Kehidupan Andrew dibangun di atas kerahasiaan, batasan yang kabur, dan sikap tidak peduli terhadap konsekuensi. Catatan keterlibatannya dengan pendamping wanita sukar dibantah. Di Thailand, ia dikabarkan disediakan hingga 40 perempuan. Di Kanada dan Asia, staf hotel menggambarkan arus pengunjung yang stabil. Bahkan para ajudannya bercanda tentang seleranya pada perempuan pirang, seolah kebiasaannya hanyalah tradisi kerajaan, bukan persoalan moral. Ketidakdewasaan itu merembes hingga ke selera humornya. Saat jamuan makan, ia pernah bercanda dengan cara yang membuat orang lain merasa terhina. Ketika aroma makanan tercium aneh, Andrew mendorong wajah seorang wanita mendekat ke piringnya. Dalam pesta, ia pernah menarik resleting gaun seorang tamu perempuan dari belakang hanya untuk bercanda.
Bahkan ia memindahkan kursi tamu ketika mereka bangun sejenak, lalu tertawa saat mereka kembali dan nyaris jatuh karena tidak ada tempat duduk. Apa yang Andrew sebut sebagai kelucuan bagi orang lain adalah bentuk pelecehan. Lelucon kekanak-kanakan dari seorang pria yang haus tawa dan kekuasaan. Sarah Ferguson, pusat orbit Andrew, di jantung dunia. Andrew berdirilah Sarah Ferguson. Pernikahan mereka dimulai pada 1986 dan resmi berakhir 10 tahun kemudian, namun hubungan itu sebenarnya tidak pernah putus. Mereka terus tinggal bersama di Royal Lodge, menjalani kehidupan terpisah namun saling membutuhkan, diikat oleh sejarah, loyalitas, dan ketergantungan. Ketika Sarah terjerat masalah keuangan, Andrew menjadi perisainya. Ketika reputasi Andrew hancur, Sarah membalasnya dengan kesetiaan tanpa syarat. Hubungan mereka bukan lagi kisah cinta, melainkan aliansi bertahan hidup. Bagi Sarah, koneksi kerajaan adalah pelindung terakhirnya. Bagi istana, mempertahankannya tetap dekat lebih aman daripada membiarkannya bebas. Kepribadian Sarah sering digambarkan sama labilnya dengan Andrew. Pesonanya dapat berubah menjadi ledakan emosi dalam hitungan detik. Dalam sebuah wawancara televisi di Australia, ketika ditanya tentang rekaman dirinya menawarkan akses kepada Andrew seharga 40.000, ia marah, mencopot mikrofon, dan meninggalkan set sambil menuntut rekaman itu dihapus. Hanya untuk kembali beberapa saat kemudian dengan nada ramah, seolah tidak terjadi apa-apa. Staf menyebutnya tidak dapat diprediksi, bahkan manipulatif. Ia sering mempertemukan dan memecah belah para ajudan, lalu menyingkirkan mereka begitu tidak lagi dibutuhkan. Bahkan juru bicaranya yang telah bertahun-tahun setia mendampinginya diberhentikan tanpa peringatan. Ketidakstabilan itu memiliki akar panjang. Ditinggalkan ibunya sejak kecil, Sarah tumbuh dengan luka emosional yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Rasa takut ditolak dan kebutuhan besar akan kasih sayang. Di masa dewasa, luka itu membentuk pilihannya, mendorongnya mencari figur pelindung dan hubungan yang bersifat menyelamatkan. Seperti Andrew, ia didorong oleh kebutuhan emosional, bukan pertimbangan matang. Keduanya membangun kehidupan yang membeku dalam nostalgia, berpegang pada fantasi masa lalu yang tidak lagi sesuai kenyataan. Citra Andrew yang makin membebani kerajaan. Dalam lingkup keluarga kerajaan yang lebih luas, perilaku Andrew menjadi sumber rasa malu, arogansinya, skandal-skandalnya, dan ketidakmampuannya berubah menciptakan tekanan besar pada institusi monarki. Bahkan keponakannya, Pangeran William dan Pangeran Harry, dikabarkan menganggapnya sebagai masalah serius. William disebut melihat Andrew sebagai ancaman bagi reputasi keluarga dan menyatakan bahwa ketika ia menjadi raja, posisi pamannya akan benar-benar dihapus. Dengan Harry, situasinya jauh lebih panas. Pada 2013, Andrew menegurnya soal gaya hidup pesta. Harry membalas, dan pertengkaran itu dikabarkan berujung fisik, meninggalkan Andrew dengan hidung berdarah. 4 tahun kemudian, Andrew menghina hubungan baru Harry dengan Meghan Markle, menyebut Meghan terlalu tua, dan meremehkan penilaian Harry. Komentar itu memperburuk hubungan mereka. Saat kisah itu bocor ke publik, reaksi Harry sangat keras. Ia menolak berbicara, membocorkan cerita tandingan, dan mengancam langkah hukum. Ironisnya, kabar bahwa ia pernah memukul Andrew justru meningkatkan citra Harry di mata publik. Seorang pangeran yang berani melawan kemunafikan dalam keluarganya sendiri. Masa depan Andrew, tinggal di istana atau tersingkir selamanya? Kini muncul pertanyaan yang menghantui Buckingham Palace. Apakah Andrew masih dapat dipertahankan sebagai bagian dari keluarga kerajaan? Banyak pihak berpendapat ia harus disingkirkan secara diam-diam. Yang lain percaya bahwa menghapusnya sepenuhnya dari kehidupan publik adalah satu-satunya cara menyelamatkan martabat monarki yang rapuh. Apapun langkahnya, institusi kerajaan kembali berhadapan dengan dilema klasik. Bagaimana menangani seorang bangsawan yang justru mengancam masa depan kerajaan?